Mari kita belajar matematika, materi bilangan bulat. Nah, ini bagian pertama ya. Nah, mari kita mengenal bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu yang seperti apa? Nah, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0, dan lawannya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawan dari bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai 1 juta tidak, lebih dari itu, 1 juta, 100 juta, pokoknya seterusnya. Bilangan, semua bilangan itu adalah bilangan asli. Jadi dia mulai dari 1 sampai seterusnya. Sehingga seluruh bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Jadi semua bilangan asli itu adalah bagian bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ternyata lebih besar ya, karena dia terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawannya. Lalu, lawan dari bilangan asli disebut bilangan negatif. Jadi lawannya 1 itu ada loh. Ada lawannya 1. Lawannya 1 itu adalah bilangan negatif. Karena dia adalah bilangan positif. Jadi bilangan asli itu bilangan positif. Lawannya adalah bilangan negatif. Mari kita lihat seperti apa ya. Nah, kita mau membaca lambang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ini angka berapa? 19 ya. Ini dibaca 19. Jadi yang ini dibaca 19 ya. Nah, lawannya 19 apa? Nah, ini lawannya 19. Ini dibaca negatif 19. Jadi, ini 19. Yang ini yang ada kayak tanda minus, tanda kurang di depannya, itu dibaca negatif 19. Nah, ada 2 angka ya. Yang satu adalah bilangan positif dan yang satu bilangan negatif. Jadi ini bilangan asli, ini adalah lawan dari bilangan asli. Ini positif, ini negatif. Nah, ini namanya bilangan positif dan ini namanya bilangan negatif. Kita lanjut menulis lambang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Positif 28. Positif 28 artinya 28 ya. Ditulis seperti itu ya. Lalu negatif 63. Negatif 63 berarti tulisannya negatif 63. Ada tanda minus di depannya. 136. Bagaimana tulisannya 136? 136 seperti biasa. Lalu negatif 136. Bagaimana tulisan dari negatif 136? Minus. Ini ada tanda minus, tanda negatif. Negatif 136. Nah, begitu cara menulis lambang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, kita masuk ini, ada tabel, ada seperti soal ya. Jadi, maju 5 langkah. Ini kegiatannya, maju 5 langkah. Berarti lawannya adalah mundur 5 langkah. Lalu, nah, kalau maju 5 langkah itu artinya positif 5 ya. Ini positif 5. Kalau mundur berarti negatif 5. Turun lift 6 lantai, berarti kita turun. Kalau turun itu berarti negatif 6. Naik lift 6 lantai, berarti positif 6. Menjawab benar. Nah, kalau benar berarti dia positif atau negatif? Pasti positif. Positif 10. Menjawab salah. Berarti kalau salah dia dapat negatif. Negatif 10.
naik 7 anak tangga. Naik 7 anak tangga berarti naik positif 7. Turun 7 anak tangga berarti kita turun. Turun artinya negatif 7. Oke, kita masuk garis bilangan. Ini garis bilangannya. Nah, untuk membuat garis bilangan itu pertama kita buat dulu garisnya ya. Nah, garis seperti ini. Lalu di ujung garis-garisnya itu ada tanda panah. Tanda panah itu mengartikan bahwa masih ada angka-angka lain ke sana. Lalu di tengahnya itu diletakkan 0. Kenapa? Karena 0 sebagai penengah. Tadi ingat ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawannya. Lalu, jika kita ingin membuat garis bilangan, letakkan dulu ya, ada sebelah kanan, ini 0 ya. Ada di sebelah kanan 0 dan ada di sebelah kiri 0. Nah, bilangan yang berada di sebelah kanan adalah bilangan positif. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Jadi ini 0. Yang di tengah ini adalah 0. Di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Nah, itu yang harus anak-anakku ingat ya. Ingat, di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Nah, ini dia. Lalu, jika kita ingin memasukkannya ke dalam angka-angka, kita buat 0 di tengah ya. Kemudian, kita buat garis-garis kecilnya seperti ini. Ini tempat bilangan-bilangannya ya. Tempat bilangan-bilangannya. Nah, di samping 0, setelah angka 0, angka berapa? Angka 1. Nah, 1 di sini. 1 itu adalah positif. Jadi, diletakkan di sebelah kanan. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Lalu 5. Dan seterusnya. Jadi ini menandakan dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat bilangan di sebelah kiri 0. Bilangan di sebelah kiri 0 kita mulai dari minus 1. Jadi dari negatif 1. Negatif 1 ya. Jadi bilangan yang paling dekat dengan 0 adalah negatif. Negatif 1. Setelah itu di sebelah kiri negatif 1 apa? Negatif 2. Kemudian negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat. Semakin ke kanan, bilangan akan semakin besar. Jadi semakin ke kanan bilangannya, maka dia akan semakin besar. Lihat ini 0. 0 ke 1. 1 ke 2. 2 ke 3. Berarti dia akan makin naik. Nah, semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Jadi ini 0. 0, di samping 0 ada minus 1. Jadi minus 1 itu lebih kecil loh daripada 0. 0 masih lebih besar daripada minus 1. Negatif 1 ya. Baru negatif 1 ini lebih besar lagi daripada negatif 2. Karena ingat, semakin ke kiri itu semakin kecil. Coba kita lihat dari sini, dari bilangan positif ya. Yang mana yang besar? 5 atau 4? Saya punya 5 kue atau 4 kue? Ya, saya punya 5 kue lebih besar kan, jadi semakin ke kiri dia akan semakin turun, nilainya semakin kecil. Jadi semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, itu yang kita pelajari ya, ingat itu nak. Lalu mari kita bandingkan bilangan. Nah, lihat ini. Tanda ini adalah, mari kita lihat yang pertama, 0,1. Kira-kira apa yang kita akan isi? Lebih dari atau kurang dari 0
lebih dari 1 atau 0 kurang dari 1. Yang mana yang tepat? Ya, yang tepat adalah 0 kurang dari 1. Jadi 0 lebih kurang. Jadi 0 kurang dari 1. Lihat ya, 0 berada di sebelah kirinya 1. Jadi 1 masih lebih banyak daripada 0. Lihat ini garis bilangan yang di atas, nak. 0 di sebelah kiri 1. Jadi 1 masih lebih banyak daripada 0. Lalu 0 dengan negatif 1. 0, kita lihat ini garis bilangan di atas, nak. Lihat pointernya Ibu Guru. 0 dengan negatif 1. 0 lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 1? Nah, 0 lebih dari negatif 1. Kenapa bisa 0 lebih dari negatif 1? Lihat saja garis bilangannya di atas. Di atas ada garis bilangan. 0 di sebelah kanan dari negatif 1. Jadi 0 masih lebih besar dari negatif 1. Nah, ini negatif 1 dan negatif 5. Apakah dia lebih dari atau kurang dari? Negatif 1 dan negatif 5. Negatif 1. Lihat garis bilangan, nak. Negatif 1 dan negatif 5. Nah, negatif 1, negatif 5. Yang mana yang berada di sebelah kiri? Yang di sebelah kiri adalah negatif 5. Jadi pasti negatif 5 ini lebih kecil atau kurang dari negatif 1. Berarti kita pilih negatif 1 lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar daripada negatif 5. Jadi kita pilih negatif 1 lebih dari negatif 5. Nah, soal berikutnya, negatif 1 dan 1. Negatif 1 dan 1. Yang mana yang lebih besar? Negatif 1 atau 1? Bagus. Yang lebih besar adalah 1. Jadi negatif 1 kurang dari 1. Nah, jadi mulutnya ke tempat yang lebih besar ya, nak. Lihat ini. Mulutnya pasti ke tempat yang lebih besar. Kalau lebih besar 0 berarti mulutnya terbuka ke 0. Lebih besar minus 1, negatif 1, maka mulutnya terbuka ke negatif 1. Sama ini. Ya. Jadi ini namanya kurang dari, ini lebih dari, ini lebih dari, ini kurang dari. Jadi dibaca seperti ini. 0 kurang dari 1. 0 lebih dari negatif 1. Negatif 1 lebih dari negatif 5. Negatif 1 kurang dari 1. Nah, itu membandingkan bilangan. Ya, sampai di sini pelajaran kita untuk bilangan bulat bagian pertama. Jadi ini baru dasarnya ya. Tapi anak-anakku harus tahu dasarnya dulu supaya kita bisa melangkah ke yang lebih beratnya lagi. Tidak berat sih, tidak rumit ya, tidak susah. Ingat, tanamkan di kepalamu bahwa matematika itu mudah. Matematika itu bisa saya kerjakan. Supaya matematika itu tidak menjadi sulit. Oke, sekian dari Ibu Guru. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.